Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Walid akan menjelaskan tentang algoritma Frefly. Kata pengantar dari algoritma Frefly tersebut adalah algoritma metaheuristik yang cerdas, transpirasi oleh perilaku unik kunang-kunang. Jadi algoritma Refli di sini itu algoritma meta heuristik yang cerdas terinspirasi. Jadi algoritma Refli di sini terinspirasi oleh perilaku unik kunang-kunang. Terus konsep dasar FA atau apa tadi algoritma Refli ini in intensitas cahaya. Setiap kunang-kunang memancarkan cahaya. Intensitas cahaya ini terkait dengan nilai fungsi objektif. Semakin baik solusi, semakin terang cahayanya. Daya tarik. Kunang-kunang saling menarik satu sama lain. Daya tarik bergantung pada jarak dan intensitas cahaya. Kunang-kunang yang lebih terang menarik yang redup. Jadi intensitas cahaya dari kunang-kunang itu terkait dengan nilai fungsi objektif. Semakin baik solusi, semakin terang cahaya kunang-kunang. Terus cara kerja algoritma. Di sini cara kerja Refli algoritma. Di sini yang pertama inisialisasi acak. Kunang-kunang ditempatkan secara acak. Ini dibentuk populasi awal. Jadi inisialisasi acak dari cara kerja algoritma tersebut itu ditempatkan secara acak. Tidak beraturan berarti kalau secara acak. Yang kedua, hitung intensitas. Intensitas cahaya setiap kunang-kunang diukur. Ini berdasarkan fungsi dan tujuan. Jadi intensitas cahaya dari kunang-kunang itu diukur berdasarkan fungsi dan tujuannya. Seperti digambar. Dan juga yang ketiga, gerak kunang-kunang. Kunang-kunang bergerak menuju yang lebih terang, ini mencari solusi optimal. Jadi gerak dari kunang-kunang tersebut itu menuju yang lebih terang. Akan mencari hal-hal yang lebih terang untuk mencari solusi optimal. Selanjutnya, yang terakhir dari kerja algoritma Frefly di sini update posisi dan intensitas cahaya diperbarui. Proses ini berulang. Jadi kunang-kunang tersebut update posisinya itu diupdate dalam artian cahayanya itu diperbarui. Begitu. Selanjutnya kelebihan algoritma Frefly. Yang pertama, pencarian global kuat. FA atau algoritma Frefly di sini mampu mencari solusi global. Mampu. Jadi algoritma Frefly di sini mampu mencari solusi global secara luas. Ini efektif pada masalah konflik. Yang kedua, parameter minimal. Algoritma ini membutuhkan sedikit penyesuaian parameter. Ini memudahkan implementasi. Tadi yang kedua dari kelebihan algoritma tersebut yaitu membutuhkan sedikit penyesuaian parameter. Tidak terlalu banyak, hanya membutuhkan sedikit. Selanjutnya dari kelebihan algoritma di sini efektif multimodal. Bekerja sangat baik dan fungsi multimodal dapat menemukan banyak optima. Jadi sangat efektif. Algoritma Frefly di sini multimodalnya itu sangat efektif. Juga konvergensi cepat untuk beberapa masalah, konvergensinya cepat, solusi ditemukan lebih cepat. Jadi kelebihannya itu mencari permasalahan itu dapat ditemukan secara cepat. Tantangan dan keterbatasan. Yang pertama, optimal lokal. FA rentan terjebak optimal lokal. Ini dapat menghemat pencarian global.
FA di sini tantangannya atau keterbatasannya itu di optimum lokal dalam karena dapat menghambat pencarian global. Yang kedua, komputasi intensif. Untuk populasi besar, komputasi bisa sangat intensif, memerlukan sumber daya besar. Jadi tantangan dan keterbatasannya itu populasinya sangat besar, sehingga memerlukan sumber daya besar. Selanjutnya itu sensitivasi parameter. Performa sensitif terhadap pemilihan parameter awal tuning yang tepat diperlukan. Jadi tantangan dan keterbatasan yang ketiga itu sensitivitas parameternya. Selanjutnya dimensi tinggi. Performa cenderung menurun pada masalah dimensi tinggi, membutuhkan modifikasi khusus. Jadi dimensi tingginya di sini performa cenderung menurun karena pada masalah dimensi yang tinggi. Jadi membutuhkan modifikasi khusus. Selanjutnya aplikasi nyata Preview algoritma yaitu optimal neural network meningkatkan akurasi hingga 97,5% pada dataset MNIST. Kedua, perencanaan rute mengoptimalkan rute untuk 100 kota dalam masalah TSP. Terus seleksi fitur mengurangi dimensi data hingga 20% dalam klarifikasi. Optimasi desain antena mencapai efisiensi 95% untuk sistem komunikasi 4G. Jadi kesimpulan dari penjelasan tadi, yang pertama, alat optimal serbaguna. Jadi algoritma Preview di sini alatnya itu sangat efektif dan sangat adaptif. Yang kedua, beragam masalah rekayasa, cocok untuk berbagai tantangan di bidang rekayasa. Jadi yang kedua, kesimpulannya dari algoritma Preview di sini cocok untuk berbagai tantangan di bidang rekayasa. Tidak terlalu ribet. Area penelitian aktif FA terus berkembang dengan varian dan aplikasi baru. Jadi kesimpulan yang ketiga di sini algoritma Preview tersebut berkembang dengan variasi dan varian dan aplikasi baru. Jadi algoritma Preview di sini sering aplikasinya itu diupdate dengan varian-varian terbarunya. Permasalahan. Contoh permasalahannya. Sebuah pabrik memiliki 5 mesin dan menerima 10 pesanan yang harus diproses dalam jangka waktu seminggu. Sebuah pabrik memiliki 5 mesin dan menerima 10 pesanan yang harus diproses dalam waktu seminggu. Setiap pesanan memiliki waktu proses yang berbeda dan harus dijadwalkan agar total waktu penyelesaian pakai span menjadi minimum. Tujuannya adalah menemukan urutan produktif optimal dari sebuah pekerjaan pada 5 mesin. Jadi kita contohkan ke algoritmanya. Pertama kita buka Python-nya. Di sini saya sudah menyiapkan file, jadi kita tinggal buka filenya. Lah, contoh. Di sini durasi impor random, acak maksudnya. Terus copy. Job duration di sini 10, 5, 8, 6, 7, 4, 9, 3, 2, 11. Durasi pekerjaannya. Misalkan begini, durasi pekerjaannya. Job durasinya. Terus nom verifless 20, maksimal max iter ini 100, alpha 0,5, beta 1,1.
fungsi fitness semakin kecil semakin baik. Jadi fungsinya itu semakin kecil semakin baik. Def retur pakai span skudel. Retur some job duration for e in skudel. Def retur beta di sini terus. Jadi apa yang kita cari itu jadwal terbaik atau pakai span minimum. Apa pakai span minimum? Tadi sudah dijelaskan mengenai pakai span minimumnya. Terus kita run. Kita coba run. Kita pilih di sini run atau kita langsung ketik F4 F5. Langsung ketik F5 kalau tidak mau ke sini. Contoh. Jadi jadwal terbaik itu 1 6 2 4 5 4 9 0 8 3 dan 7. Jadi pakai span minimumnya di sini adalah 65. Mudah kan? Jadi cuman ini yang bisa saya jelaskan sedikit mengenai algoritma Frevely. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.